Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Ika Maisyarah, mahasiswa PPG Mapel Guru kelas MI BED 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM 25111112209. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIS Darul Ihsan Pontianak Timur, Mapel Pendidikan Pancasila, materi Pancasila dalam diriku. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa pada hari ini akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Adik Mulia Pratama. Pada Adik, silakan. Untuk
Apalagi perkataan dan perbuatan. Dimulai dari siapa? Dari diri sendiri. Diterapkan di mana saja? Ya, selain itu Pancasila itu akan membentuk pribadi yang berakhlak dan bertanggung jawab. Baik anak-anak, lanjut. Ini siapa yang tahu? Ini gambar apa? Bintang. Bintang itu melambangkan apa? Simbol apa? Pertama dalam Pancasila. Jadi sila pertama dalam Pancasila simbolnya adalah bintang. Lanjut ya. Adapun bunyinya sila pertama apa? Benar sekali. Sila pertama bunyinya adalah Tuhan yang Maha Esa. Adapun contoh penerapannya dalam diriku adalah yang pertama itu beribadah sesuai agama masing-masing. Jadi pada sila pertama itu diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama yang kalian anut. Kalau Muslim beribadahnya di mana? Sedangkan agama Kristen beribadah di gereja. Begitu juga agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekarang agama ada berapa? Ada 6 ya. Jadi masing-masing agama itu punya tempat ibadahnya. Dan sebagai orang Indonesia kita diberi kebebasan untuk memilih agama yang kita yakini. Lanjut, menghormati teman yang berbeda agama. Karena kita nih sekolah madrasah agamanya sama. Tetapi kalau di sekolah lain, contoh sekolah dasar, sekolah SD itu agamanya berbeda-beda. Jadi tetap harus saling menghormati. Lanjut. Tidak memaksakan apa? Keyakinan kepada orang lain. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan keyakinan kepada siapapun, baik itu saudara kita, teman-teman kita, dan semua orang yang kita kenali. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama sesuai dengan keinginan kita. Lanjut. Bersikap toleransi dan rukun. Jadi kita walaupun berbeda agama, kita harus bersikap toleransi dan rukun antara sesama teman. Ayo, gambar kedua, siapa yang tahu di tangan? Betul. Ini adalah gambar rantai. Biasanya rantai ini melambangkan simbol Pancasila yang keberapa? Betul. Jadi betul sekali ya. Simbol yang kedua itu adalah rantai. Rantai. Adapun bunyinya apa? Bunyi sila kedua. Ada yang tahu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepat sekali ya, bunyi sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun contoh penerapan dalam kehidupan kita adalah yang pertama itu kita harus menghargai sesama manusia. Contoh di kelas ini ibu tahu berbeda suku kan? Berbeda suku. Walaupun berbeda suku, kita harus saling menghargai antara teman satu dan teman lain. Selain itu apalagi perbedaan kelas ini? Adanya laki-laki dan perempuan. Itu perbedaan bukan? Perbedaan dari segi jenis kelamin. Jadi walaupun kalian berbeda, kalian juga harus saling menghormati. Yang laki-laki tidak boleh memukul teman yang perempuan, begitu juga sebaliknya, dan tidak boleh saling mengejek. Yang kedua, tidak apa? Tidak membuli atau merendahkan orang lain. Jadi kita boleh nggak membuli atau merendahkan orang lain? Tidak boleh. Jadi itu lanjut. Yang ketiga,
kedua itu kita harus bersikap sopan dan beradab. Beradab sopan kepada siapa? Semua orang baik tua, muda, itu kita harus bersikap sopan dan beradab. Yang selanjutnya, ini gambar apa? Merupakan apa nih? Simbol silat ketiga. Simbol ya. Pohon beringin merupakan simbol dari silat ketiga. Adapun bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Contoh penerapan dalam diriku. Yang pertama, bangga menjadi warga negara Indonesia. Kalian bangga tidak menjadi warga negara Indonesia? Jadi kita sebagai warga Indonesia harus bangga bahwa kita adalah salah satu bagian dari warga negara Indonesia. Lanjut yang kedua, menghargai apa? Perbedaan suku dan budaya. Kita juga harus menghargai perbedaan suku dan budaya. Seperti yang Ibu bilang tadi, di kelas ini bermacam-macam suku. Ada suku apa? Suku Madu. Selain Madura apa lagi? Melayu, apa lagi? Jawa. Banyak suku, tapi kita harus tetap saling menghargai antara satu dan lainnya. Yang ketiga, mengutamakan kebersamaan. Jadi kita harus mengutamakan kebersamaan, saling apa? Saling bersama-sama dalam segala hal. Contoh adalah kita harus bersama-sama mengerjakan yang agar kelas kita bersih. Lalu yang terakhir, menjaga apa? Menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Tidak berkelah. Tidak dengan mengejek-ejek, mengolok-olok kawannya. Lanjut sampai di sini ada pertanyaan? Lanjutkan. Ini gambar apa? Gambar banteng merupakan simbol silat keempat. Sekali. Kepala banteng ini merupakan simbol dari sila keempat. Adapun bunyinya adalah betul sekali, sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun contoh penerapannya dalam diriku, yang pertama itu menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau kita sedang musyawarah, kita itu harus saling menghargai. Contohnya apa? Musyawarah dalam apa? Pemilihan ketua kelas. Jadi pada saat pemilihan ketua kelas itu kita harus dengan melakukan dengan musyawarah, dan masing-masing kawan itu harus saling menghargai pendapat kawan yang teman yang satu, teman yang satu. Lanjut yang kedua, musyawarah saat mengambil keputusan. Seperti tadi contoh katanya pemilihan ketua kelas. Jadi melakukannya bukan dari sepihak, bukan ibu yang menentukan, oh ini Adit jadi ketua kelas, Ija jadi wakil ketua kelas, bukan seperti itu. Tapi kita adakanlah musyawarah tadi, penentuan bersama-sama siapa yang akan menjadi ketua kelas di kelas ini. Contohnya tidak memaksakan kehendak. Jadi kalian tidak boleh memaksakan kehendak. Misalnya nih, kawan kalian mau lihat mau menyontek, boleh tidak? Tidak boleh. Jadi tidak boleh ada yang menyontek. Jadi kita yang nyontek tadi bisa dan diri, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Yang terakhir apa? Menerima hasil keputusan bersama. Apapun hasilnya, misalnya di dalam pemilihan ketua kelas, ada sebagian orang yang
bersama itu bersikap adil. Jadi tidak boleh membedakan antara teman yang kaya dan teman yang miskin. Tidak kaya. Tidak kaya dan kaya. Berteman dengan orang-orang kaya saja. Jadi misalnya berteman dengan orang yang tidak kaya. Boleh tidak seperti itu? Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Jadi kita itu harus bersikap adil. Berteman dengan yang kaya ataupun tidak kaya harus sama-sama berteman. Lalu tidak pilih kasih. Misalnya nih, Ija punya kue, Ija bagi ke Maria, kami duduk sebangku dikasihnya 5. Sedangkan kawan-kawan yang lain dikasihnya 2. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, tapi dibagi rata. Jadi antara Maria dan teman-teman lain sama saja. Selanjutnya apa? Berbagi dengan sesama. Jadi kita harus berbagi dengan sesama. Misalnya nih, kita punya banyak kue atau permen, kita bagi dengan teman-teman kita. Baginya sama rata atau tidak? Rata. Yang terakhir, menghargai hak dan kewajiban orang lain. Jadi kita harus menghargai kewajiban dan hak teman-teman kita. Jadi semuanya itu berbeda. Hak dan kewajiban setiap orang itu berbeda. Tapi kalau hak kalian apa? Mendapatkan pendidikan. Kewajiban kalian sebagai siswa adalah belajar. Jadi ulangi, bahwa hak kalian adalah mendapat pendidikan. Kewajiban kalian adalah belajar. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Manfaat mengamalkan Pancasila. Dari kita mengamalkan Pancasila itu, kita akan yang pertama adanya manfaat mengamalkan Pancasila. Yang pertama itu hidup apa? Hidup kita lebih rukun dan damai. Di kelas ini tidak adanya perkelahian, pembelajarannya dengan tenang, dengan bersahaja. Jadi tidak ada ribut antara satu teman dan teman yang lainnya. Lalu apa lagi? Terbentuknya sikap toleransi antara teman yang satu dan teman yang lainnya. Kalau di sekolah ini mungkin toleransinya tidak terlalu nampak karena kita agamanya sama. Kalau di SD itu ada perbedaannya. Jadi kalau teman yang satu beribadah, teman Islam beribadah, teman Kristen tentu menunggu. Begitu juga sebaliknya. Lanjut, menciptakan lingkungan yang harmonis. Harmonis antara siapa? Antara guru dan siswa, siswa dan siswi sekalian. Lanjut, yang terakhir apa? Baik, menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter. Jadi dari kalian mengamalkan Pancasila itu ada manfaatnya, namanya menjadikan kalian generasi penerus bangsa yang berkarakter, punya cita-cita memajukan bangsa. Seperti tadi, 5 Pancasila itu merupakan lambang negara. Oleh sebab itu, jika kita menerapkannya, maka kita akan menjadi generasi yang berkarakter dan akan menjadi anak-anak yang membanggakan bagi negara kita.
Tampaknya Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Kalau sudah, Ibu minta 5 orang untuk maju ke depan untuk menjodohkan gambar sesuai lambang Pancasila yang ada. Gambar pertama, siapa yang mau maju? Ya, Natasha, silakan Natasha. Baik, perhatikan buat kawan-kawan yang lain. Benar atau tidak? Rantai, betul enggak? Rantai itu merupakan lambang sila ke? Dua. Jadi dari gambar yang pertama itu sambungannya ke rantai, merupakan contoh dari lambang rantai, merupakan simbol sila kedua yang membunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjutkan untuk Natasha. Yang kedua, gambar yang kedua, siapa yang mau maju? Adib. Baik, Adib Bahari, silakan. Baik. Gambar yang kedua, jodohnya yang mana? Gambar kedua yang mana? Ke mana? Ke bintang. Bintang itu merupakan sila keberapa, Adib? Bunyinya? Benar tidak? Jadi benar ya, itu ada 2 orang bapak-bapak yang bersalaman kan? Yang satunya sepertinya beragama Muslim, yang satunya beragama Hindu. Jadi ini melambangkan apa? Bintang, merupakan penamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut yang ketiga, gambar yang ketiga, siapa yang mau maju? Ayo, Laila, ya Laila, silakan Laila. Bertiga ke Laila. Jadi ini gambar apa nih Laila? Tahu nggak? Gambar orang sedang musyawarah. Dia jadi nyambungin ke Pak Banteng, itu merupakan simbol sila keempat yang bunyinya kerakyatan. Benar atau tidak? Gambar yang ketiga nih. Jadi benar ya, ini ada gambar orang yang sedang musyawarah, merupakan contoh dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tangan untuk Laila. Lanjut yang ke gambar yang keempat. Adib Mulia, tangan. Yang terakhir ini, lanjut yang keempat, gambar yang keempat, sambungannya kemana? Jodohnya apa? Pohon beringin. Itu merupakan pohon beringin, ini merupakan simbol sila ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia. Jadi berdasarkan gambar ini mereka sedang makan bersama. Dia melambangkan persatuan Indonesia. Tangan untuk Adib Mulia. Yang terakhir. Siapa? Ya, Muhammad Adib. Hari ini yang maju namanya sama ya. Adib Bahari, Adib Mulia, dan terakhir Muhammad Adib. Yang mana Muhammad Adib? Yang terakhir Muhammad Adib. Padi. Betul nggak? Padi dan kapas. Betul. Padi dan kapas ini merupakan simbol sila yang keberapa? Ya.
bertanya.